Di video kali ini kita akan membahas mengenai hipertensi. Banyak pasien-pasien mengalami hipertensi, tensinya tinggi, bahkan tinggi sekali ya, tapi tidak merasakan gejala apapun. Kepalanya nggak sakit, nggak ngelieng ya, nggak pusing berputar. Nah, itu kenapa ya? Silent killer sebagai pembunuh senyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Aditya Putra Priyahita, spesialis saraf. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hipertensi. Hipertensi tapi lebih spesifik lagi ya, gitu. Ini juga menjawab kegelisahan saya juga, gitu, dan juga banyak teman-teman juga, gitu. Ini juga sambil edukasi untuk banyak teman-teman mungkin ya di luar sana, atau mungkin bapak ibunya teman-teman ya, itu. Terkait dengan hipertensi. Apa sih yang kita bahas? Itu adalah banyak pasien-pasien yang saya temui di klinik itu mengalami hipertensi, tensinya tinggi, bahkan tinggi sekali ya, gitu, tapi tidak merasakan gejala apapun. Kepalanya nggak sakit, nggak ngelieng ya, nggak pusing berputar, lehernya nggak kenceng. Biasanya persepsi masyarakat biasanya tensi tinggi itu lehernya mesti kenceng tuh, gitu. Tapi kan ada banyak pasien juga yang walaupun tensinya tinggi, lehernya biasa aja tuh, nggak cengeng tuh, nggak kenceng gitu. Itu kenapa ya, gitu. Yang lucu adalah banyak pasien juga yang mengira bahwa wah, tensiku tinggi tapi aku nggak ngerasain apa-apa, berarti aku kuat dong, gitu. Kuat seperti Iron Man itu misalnya ya. Seperti Iron Man gitu. Apakah saya sudah kebal, sudah strong gitu ya, sehingga tensi tinggi pun tidak membuat saya sakit gitu. Banyak orang yang memiliki persepsi seperti itu ya. Nah, ini persepsi yang menurut saya berbahaya ya, persepsi salah yang kemudian harus kita perbaiki. Kenapa? Ya karena faktanya tidak seperti itu ya. Kita bahas pelan-pelan. Nah, kita mulai per definisi dulu nih. Kalau hipertensi gampangannya lah ya, gitu, itu mulai dirasakan ketika tensinya di atas 120/80 gitu. Gampangannya seperti itu. Walaupun kalau misalnya di akademis ada prehipertensi dan sebagainya, tapi gampangannya ketika tensinya sudah di atas 120/80 itu sudah termasuk tinggi. Itu untuk memudahkan saja. Nah, ketika tensinya sudah segitu, rata-rata akan mengalami beberapa gejala gitu kalau sudah lama ya. Cuma memang ternyata faktanya hipertensi sendiri adalah penyakit yang mayoritas itu tidak memiliki gejala spesifik di awalnya gitu. Jadi kadang-kadang juga tanpa gejala juga gitu. Makanya beberapa ahli menyebut hipertensi sebagai silent killer, sebagai pembunuh senyap. Gitu ya, mungkin nggak terlalu dirasakan itu, atau mungkin nyeri-nyeri yang dianggap ringan saja, atau keluhan yang dianggap ringan saja, tapi ternyata itu bisa membahayakan gitu ya. Makanya ada beberapa yang menyebut silent killer gitu ya. Tapi ada beberapa kondisi kalau hipertensi tadi sudah menyebabkan gejala, entah tadi pusing, entah tadi kenceng lehernya, entah apapun ya, entah pegel-pegel dan sebagainya, ada dua kemungkinan gitu. Yang pertama adalah hipertensinya ini sudah disertai dengan penyakit yang lain gitu, karena biasanya tensi tinggi tadi nggak berdiri sendiri. Hipertensi itu temennya banyak gitu. Jarang ada pasien hipertensi yang hipertensi saja gitu, kecuali mungkin pasien-pasien yang awal ya. Rata-rata hipertensi dan misalnya jantung gitu, jantungnya mungkin ada yang bengkak, ada yang ada koronernya misalnya terkena penyakit jantung koroner, atau ada yang stroke, atau ada yang diabetes dan sebagainya. Biasanya seperti itu gitu. Nah, kemungkinan yang kedua adalah ya hipertensi tadi sudah merusak organ-organ tertentu gitu. Jadi menimbulkan gejala seperti nyeri dan sebagainya. Itu kemungkinannya. Nah, tapi menariknya pada banyak pasien, terutama pasien yang berusia lanjut
pasien lansia gitu ya, yang usianya sudah mungkin di atas 60-an, seringkali terjadi yang seperti saya sebutkan di awal tadi, tensinya tinggi banget, 190 atau 200 gitu kan, tapi nggak ngerasa apa-apa. Jadi tidak pusing, tidak kenceng lehernya dan sebagainya gitu. Itu yang makanya menyebabkan pasien merasa sudah hebat ya. Karena dulu waktu tensinya masih nggak setinggi ini, beliau mungkin merasakan ya pusing lah, ya nyeri lah, ya macam-macam lah. Tapi kok sekarang tensinya tinggi sekali kok sudah nggak kerasa ya. Wah, berarti saya sudah hebat, saya sudah kebal dari hipertensi gitu. Padahal bukan seperti itu. Nah, seringkali kondisi seperti ini diakibatkan karena ya mungkin tubuh sudah berkurang sensitivitasnya sama tensi tinggi tadi gitu, sudah adaptasi. Jadi tensi tinggi itu sudah terjadi puluhan tahun itu, sehingga tubuh tidak memberikan sinyal nyeri tadi gitu. Karena sebenarnya berbagai keluhan seperti nyeri dan sebagainya yang kita alami, gejala-gejala penyakit yang kita rasakan itu seperti alarm sistem, warning system gitu. Jadi ketika kita merasakan nyeri atau sakit di tubuh kita, itu menandakan bahwa ada sesuatu yang salah di tubuh kita. Itu warning system, agar kita aware, terus kemudian memeriksakan diri ke dokter, general check up misalnya dan sebagainya. Itu warning sistemnya. Nah, kalau tensi tinggi tapi kemudian tidak merasakan apa-apa, berarti alarmnya sudah soak gitu, warning sistemnya sudah nggak berfungsi gitu. Harusnya kalau orang normal aja ya, tensi 140 aja lah sistolnya, itu seringkali sudah kenceng gitu kan, kadang gliyeng, kadang kemudian udah nggak nyaman dan sebagainya. Ini kalau 200 kok nggak mengalami keluhan, ya biasanya tadi alarmnya sudah dol, sudah soak gitu ya katanya, karena memang faktor usia juga ya. Nah, itu yang berbahaya. Bayangkan ada di suatu tempat gitu kan, di pinggir pantai gitu, ada ternyata ada tsunami yang akan segera datang ke daratan gitu, tapi kemudian sistem warning sistem tsunami-nya nggak jalan, rusak gitu. Sementara orang-orang di daratan ya santai-santai aja lah, jalan-jalan seperti tidak akan terjadi apa-apa. Padahal dalam waktu beberapa menit ke depan ada bahaya yang mengintai nyawa mereka, tsunami itu tadi. Nah, itu bahayanya gitu. Makanya justru ketika tensi kita tinggi atau tensi pasien tinggi, kemudian tidak merasakan apapun, itu yang harus diwaspadai. Karena seringkali ketika tensi tinggi tapi tidak bikin sakit tadi, tidak ada keluhan tadi, kita jadi abai. Oh, nggak perlu minum obat tensi lagi, nggak perlu nih cek kontrol tensi berkala secara rutin, nggak perlu nih jaga makanan lagi, nggak perlu nih olahraga lagi dan sebagainya, tidak perlu jaga pola hidup yang sehat lagi gitu kan, toh aku udah nggak nyeri. Itu yang seringkali terjadi, kewaspadaan hilang, nyepelekke ya kalau dalam bahasa Jawanya ya, sudah merasa sudah selesai, nggak sakit lagi. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena faktanya banyak sekali yang kasus-kasus seperti ini kemudian saya temui di IGD stroke. Stroke-nya perdarahan karena tensinya terlalu tinggi, terus kemudian tadi ya gaya hidupnya jadi ngawur lagi, nggak sehat lagi, kemudian obat tensinya nggak diminum, tensinya tidak dicek secara berkala, akhirnya tensinya terlalu tinggi, pembuluh darah di otak pecah. Timbullah kemudian stroke perdarahan, dan kalau stroke perdarahan rata-rata gejalanya berat, sampai tidak sadar, bahkan kemudian banyak yang kemudian tidak dalam waktu yang lama kemudian meninggal. Itu yang sering saya temui, makanya itu harus diperhatikan gitu. Jangan sampai kemudian tensi tinggi tapi nggak ada gejala terus kita jadi malah leha-leha. Justru di saat itulah kita harus lebih aware. Justru di saat seperti itulah kita harus lebih sering ngecek tensi, harus lebih sering kontrol ke dokter, minum obat, tetap pertahankan gaya hidup yang sehat gitu ya. Nah, mungkin itu dulu terkait tadi ya, hipertensi tak bergejala tadi gitu. Mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.